Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat, sahabat referensi belajar. Bagaimana kabar kalian? Semoga anak-anak selalu sehat, tetap ceria, dan juga tetap semangat. Pagi hari ini kita masih belajar di tema yang keempat, subtema yang kedua, pembelajaran yang kedua. Namun, seperti biasa anak-anak, sebelum kita memulai aktivitas pada pagi hari ini, ada baiknya berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar, materi yang Bapak sampaikan dapat mudah anak-anak pahami, dan juga anak-anak nih, jangan lupa ya sarapan terlebih dahulu agar badan anak-anak selalu fit, tetap bugar ya. Dan yang tidak kalah penting adalah selalu mencuci tangan sebelum dan sesudah beraktivitas. Oke anak-anak, mari berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Selesai? Langsung saja, mari kita mulai. Pekerjaan apa yang paling baik? Bagaimana sikap kita dengan pekerjaan-pekerjaan yang berbeda? Kali ini kita akan belajar tentang PPKN, yaitu mengenal makna lambang Pancasila. Makna lambang Pancasila. Pak Made adalah seorang pelukis. Lukisannya banyak dijual di galeri. Pak Made sering mendapatkan pesanan untuk melukis wajah atau bentuk-bentuk lain. Berbeda dengan Pak Made, Pak Tony adalah penjahit. Pak Tony menerima pesanan orang-orang yang ingin membuat baju. Meskipun berbeda pekerjaan, mereka berteman baik. Tidak pernah terpikir oleh Pak Made bahwa pekerjaannya lebih baik daripada pekerjaan Pak Tony. Begitu pula sebaliknya, pekerjaan setiap orang berbeda-beda. Jangan pernah merasa bahwa pekerjaan kita lebih baik daripada pekerjaan orang lain. Setiap pekerjaan sama, yang penting memberikan manfaat bagi orang lain. Hal ini sesuai dengan makna sila kedua Pancasila. Ayo kita pelajari lebih lanjut. Nah, Indonesia merupakan suatu negara kepulauan, di mana memiliki pulau sejumlah kurang lebih 17.000 pulau yang terbentang dari Sabang hingga Merauke. Negara Indonesia adalah suatu negara kesatuan yang berbentuk republik konstitusional, atau lengkapnya yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sistem presidensial, di mana presiden sebagai kepala negara dan juga kepala pemerintahan. Dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Panca yang berarti 5 dalam bahasa Sanskerta, dan sila yang berarti dasar. Lambang negara Indonesia adalah burung Garuda. Di dada burung Garuda terdapat perisai yang terdapat 5 lambang Pancasila. 5 lambang ini memiliki nama dan arti yang berbeda pula. Kemudian, pada burung Garuda terdapat beberapa artian lagi, seperti pada masing-masing sayapnya, kanan dan kiri, terdapat 17 helai bulu, yang berarti tanggal 17. Lalu pada bagian ekornya juga terdapat 8 helai bulu, yang berarti bulan. Kemudian di bawah perisai Pancasila juga terdapat 19 helai bulu yang berarti tahun, dan pada bulu leher Pancasila terdapat 45 helai bulu yang berarti tahun, atau jika digabungkan berarti tanggal 17 bulan 8 tahun 1945, di mana pada tahun itu Indonesia memproklamasikan diri sebagai negara yang merdeka. Selain itu, anak-anak juga dapat melihat di cengkraman burung Garuda Pancasila, ia mencengkram suatu pita yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Apa arti dari Bhinneka Tunggal Ika? Arti dari Bhinneka Tunggal Ika yaitu berbeda-beda tetapi satu jua. Kalimat ini juga diambil dari bahasa Sanskerta dalam kitab Sutasoma karya Empu Tantular. Nah, sekarang kita akan bahas lebih lanjut makna dari kelima sila dalam Pancasila. Di tengah lambang burung Garuda terdapat perisai, di mana di dalam perisai tersebut
terdapat 5 sila Pancasila. Masing-masing sila mengandung arti yang berbeda, serta memiliki butir-butir pengamalan dengan isi dan penjelasannya untuk diterapkan di kehidupan masyarakat. Sila ke-1. Sila pertama pada Pancasila adalah sila ketuhanan yang dilambangkan oleh bintang emas berlatar belakang hitam. Dari lambang tersebut, bintang emas menggambarkan bahwa bangsa Indonesia mengakui akan adanya Tuhan yang Maha Esa. Selain itu, cahaya dari sebuah bintang diibaratkan sebagai sumber cahaya yang berasal dari Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber cahaya yang menerangi negara Indonesia. Latar belakang yang berwarna hitam menggambarkan warna alami. Dengan berkah dari Tuhan yang Maha Esa, diharapkan bangsa Indonesia tidak tersesat dalam menjalankan kehidupan. Pada sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, nilai-nilai yang terkandung adalah 1. Percaya akan adanya Tuhan yang Maha Esa, serta menjalankan perintah dan menjauhi larangannya sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Kemudian, saling menghormati pemeluk agama lain. Lalu, memiliki toleransi antar umat beragama. Yang keempat, tidak memaksakan kehendak antar umat beragama. Dan yang kelima, tidak mencemooh atau mengejek kepercayaan orang lain. Lalu sila kedua, asas kemanusiaan pada Pancasila dilambangkan oleh rantai emas. Apabila dilihat lebih dalam lagi, rantai emas pada perisai memiliki mata rantai yang berbeda. Terdapat bentuk persegi dan lingkaran yang melambangkan pria dan wanita sebagai rakyat Indonesia. Rantai-rantai tersebut terikat tanpa putus yang menunjukkan akan hubungan rakyat Indonesia yang saling terikat dan saling membantu. Baik pria atau wanita memiliki kesetaraan hak sebagai rakyat Indonesia. Sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, memiliki nilai-nilai yang terkandung sebagai berikut. 1. Semua rakyat Indonesia memiliki hak yang sama di mata hukum, agama, masyarakat, dan lainnya. Yang kedua, tidak ada perbedaan antara ras satu dengan yang lainnya antar sesama rakyat Indonesia. Yang ketiga, sikap tenggang rasa dan saling tolong-menolong harus diutamakan. Yang keempat, nilai kemanusiaan antar rakyat Indonesia harus dijunjung tinggi. Yang kelima, saling menghargai pendapat masing-masing. Kemudian sila ketiga, simbol persatuan terdapat pada lambang pohon beringin dengan latar belakang putih. Pohon beringin melambangkan negara Indonesia sendiri. Pada dasarnya, pohon beringin adalah pohon yang besar dan tinggi, serta memiliki daun yang lebat dan digunakan untuk berteduh oleh rakyat Indonesia. Selain itu, terdapat akar pohon beringin yang diibaratkan sebagai semua suku di Indonesia. Meskipun terdapat banyak cabang akar, tetapi akar-akar tersebut tetaplah bersatu untuk membangun pohon beringin agar tetap berdiri tegak. Meskipun di Indonesia terdapat berbagai suku dan budaya, namun persatuan tetap dijunjung tinggi agar Indonesia dapat berdiri kokoh sebagai negara kesatuan. Dalam sila persatuan yang berbunyi Persatuan Indonesia, terdapat beberapa nilai yang terkandung dalam kehidupan sehari-hari, yaitu 1. Menggunakan bahasa persatuan Indonesia antar daerah. Yang kedua, memperjuangkan nama harum bangsa Indonesia. Yang ketiga, cinta kepada tanah air Indonesia. Yang keempat, mengutamakan persatuan dan kesatuan daripada kepentingan pribadi. Yang kelima, berjiwa patriotisme dimanapun berada. Kemudian sila yang keempat, kepala banteng pada perisai Garuda yang berwarna hitam putih dengan latar belakang berwarna merah melambangkan simbol kerakyatan pada sila keempat Pancasila. Simbol kepala banteng melambangkan akal kehidupan sosial yang dimiliki banteng. Sama halnya dengan bangsa Indonesia yang hidup rukun bersosial satu sama lainnya. Keputusan bersama harus dicapai dalam hidup bersosial dan mengesampingkan pendapat pribadi. Sila keempat yang berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan memiliki nilai-nilai antara lain 1. Pemimpin bangsa Indonesia haruslah bijaksana. Yang kedua, kekeluargaan harus diutamakan. Yang kelima, keputusan yang diambil harus berdasarkan musyawarah sampai mencapai kesepakatan bersama. Yang keenam, tidak memaksakan kehendak orang lain. Dan yang terakhir, sila kelima,
Sila terakhir dalam Pancasila dilambangkan oleh padi yang berwarna kuning dan kapas hijau yang berlatar belakang putih. Padi dan kapas merupakan simbol sumber sandang dan pangan yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia. Tujuan dari bangsa Indonesia adalah menciptakan kesejahteraan sosial, baik sandang maupun pangan, tanpa adanya kesenjangan baik dari segi sosial, ekonomi, budaya, maupun politik, sehingga keadilan dapat diwujudkan. Sila terakhir Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini memuat nilai-nilai sebagai berikut. 1. Perilaku yang adil harus diterapkan baik di bidang ekonomi, sosial, dan politik. Yang kedua, hak dan kewajiban setiap orang harus dihormati. Yang ketiga, perwujudan keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia. Yang keempat, tujuan rakyat Indonesia yang adil dan makmur. Yang kelima, mendukung kemajuan dan pembangunan negara Indonesia. Baik, setelah tadi anak-anak mendengarkan penjelasan tentang makna-makna dari simbol-simbol Pancasila, sekarang kalian kerjakan soal di bawah ini ya. Tuliskan di buku latihanmu. Mungkin cukup sekian materi pada pagi hari ini. Kita akan bertemu di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.